Jadi topik yang pertama, oh ya, sebentar ya, saya izin record dulu. Saya izin record ya, teman-teman ya. Recording in progress. Oke, baik. Jadi untuk pembahasan pertama kita akan membahas terkait evaluasi deposit batu bara menggunakan teknik JS ya. Dan yang kedua nanti kita akan membahas terkait yang namanya analisis overlay. Karena analisis overlay ini akan kita coba apa namanya ya, akan kita gunakan nantinya terkait dengan tugas akhir dari teman-teman. Kalau untuk yang evaluasi call deposit ini mungkin bisa jadi bahan sebagai apa ya, mungkin eh, sekedar sharing ya. Jadi bagaimana kita menggunakan teknik JS ya untuk melakukan evaluasi. Di sini contohnya saya menggunakan studi kasus deposit batu bara ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini ya, mungkin kita lihat secara definisi definisi dulu apa itu batu bara ya. Jadi kalau yang dilihat atau yang sudah ditampilkan dalam layar ini bahwa batu bara adalah sebentar. Batu bara adalah suatu campuran padat ya yang heterogen dan terdapat di alam dengan tingkat yang berbeda ya. Jadi jenisnya macam-macam ya batu bara ya. Ada yang dalam kategori lignit, subbituminus, dan antrasit. Nah, masing-masing tipe ini juga peruntukannya beda-beda ya. Ada yang bisa digunakan untuk sebagai bahan baku, untuk bahan sebagai tenaga pembangkit listrik ya, khususnya PLTU ya, atau juga ada yang sebagai bahan baku untuk pembuatan baja ya. Itu biasanya batu bara yang sifatnya coking coal ya. Kalau yang untuk batu bara untuk pembangkit listrik itu namanya thermal coal biasa istilahnya ya. Nah, di sini sedikit share saja. Jadi kalau untuk pembentukannya ya, batu bara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, mulai dari waktunya ya, jadi waktu pengendapannya ya. Jadi awalnya itu sebenarnya batu bara itu bahannya itu dari tumbuhan ya, teman-teman ya, tumbuhan-tumbuhan ya, organik ya, yang biasanya ada di sekitar rawa ya. Jadi karena terjadi apa ya, eh, apa penimbunan yang cukup makan jutaan tahun ya. Jadi ini tertimbun ke dalam tanah ya, material-material organik yang ada di permukaan ini yang sebelumnya ini rawa-rawa ya. Kemudian juga adanya tekanan ya, tekanan yang cukup tinggi dan suhu yang cukup tinggi, maka itu bisa membentuk yang namanya lapisan batu bara. Ya tentunya tidak semua daerah bisa mempunyai atau bisa bisa membentuk ya bentuk batu bara tersebut, itu tergantung yaitu tadi ya kondisi tumbuhan ya yang ada di eh, area tersebut jutaan tahun itu seperti apa. Jadi bahan bakunya adalah seperti berikut ya, ada tanaman tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitaran rawa-rawa biasanya. Biasanya nanti dari rawa ini jadi tanah gambut, baru nanti menjadi ke lignit ya, kemudian jadi ke kol tersebut. Ini prosesnya juga butuh waktu yang cukup lama. Nah, untuk manfaatnya sendiri ya, kalau untuk manfaatnya ini ada beberapa yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik. Jadi kebanyakan ya, khususnya batu bara yang ada di Indonesia itu digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk kebutuhan di luar negeri. Misalkan jadi kita ekspor batu baranya keluar ya, misalkan ada yang ke Jepang, ke Cina, ke India ya yang cukup banyak untuk menggunakan batu bara Indonesia ya. Selain itu, ada juga untuk membantu industri baja dan aluminium. Ini terkait dengan batu bara yang sifatnya coking coal ya, kalau teman-teman pernah dengar. Jadi kalau coking coal itu berbeda ya dengan yang thermal coal untuk batu bara untuk pembangkit listrik. Dia biasanya CV-nya cukup tinggi dan ada beberapa eh, quality atau nilai parameter batu baranya itu yang cukup berbeda ya spesifikasinya ya, kandungan quality dari batu bara tersebut. Selain itu, ada juga kita bisa menghasilkan berbagai produk gas dan membantu produksi semen. Ini kebanyakan kalau di Indonesia sendiri itu diperuntukkan untuk bahan bakar pembangkit listrik ya, teman-teman ya di sini ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini nih, kira-kira bisa disimpulkan nggak kondisi batu bara di Indonesia itu seperti apa gitu? Apakah dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Silahkan. Jadi di sini ada legendnya ya, ada warna hijau, kuning, merah. Oke, silahkan Mas Dava, ya sudah hand raise, boleh di eh,
Izin Pak, menurut saya Pak dari yang peta dari coal quotation location ini Pak, persebaran Hmm. batu bara di Indonesia sendiri itu lebih berfokus di daerah Sumatera, terutama di bagian daerah Sumatera bagian selatan dan tengah, lalu di bagian Kalimantan, di bagian timurnya Pak. Nah, untuk kadarnya sendiri di Indonesia sendiri itu tergolong dari eh, kalori rendah hingga sedang yang banyak Pak. Dan untuk kalori tingginya itu lumayan banyak, tapi di daerah Kalimantan Pak. Oke, baik. Terima kasih analisis dari Mas Dava ya. Ya, jadi betul ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari titik-titik potensi ini sumber datanya dari SDM ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya bisa kita lihat nih, sekaligus kita coba membaca data ya, data yang ada di peta. Jadi kalau kita sebaran ya, memang secara sebaran ini terpusat pada area Sumatera dan Kalimantan. Kenapa? Kita bisa melihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yulianto ya. Jadi batu bara Indonesia itu dibedakan berdasarkan tempat terbentuknya dan periode geologisnya. Kenapa kebanyakan di Sumatera Selatan ya atau sekitar Sumatera ya, kalau kita lihat di sini ya. Karena di situ adalah kebanyakan berupa batu bara neogen ya. Jadi terbentuk pada cekungan foreland ya dan lokasinya itu sebenarnya di Tanjung Enim. Sedangkan yang di bagian Kalimantan itu kebanyakan cukup terakumulasi banyak ya di bagian hampir di Kalimantan Timur ya. Ada beberapa juga di Kalimantan Selatan ya ataupun sedikit di bagian Kalteng. Nah, untuk kalorinya sendiri ya itu benar prioritas kita sebenarnya kebanyakan di sedang dan rendah ya. Apalagi kalau di Sumatera itu memang relatif lebih rendah ya. Makanya di saat kondisi harga batu bara tinggi, itulah momentum kita untuk melakukan produksi semaksimal mungkin, tapi tetap harus memperhatikan kaidah pertambangan yang baik ya. Jadi tidak asal ibaratnya asal menggaruk atau mencangkul gitu ya, mendapatkan batu bara pada suatu hal tersebut, tapi kita harus perhatikan aspek-aspek juga terkait lingkungan dan perizinannya ya. Nah, jadi memang benar ada juga yang sebagian khususnya di Kalimantan Timur ya, yaitu di sekitaran yang paling besar itu produksinya adalah di Kaltim Primakol ya, kalau teman-teman pernah dengar atau KPC ya. Jadi di situ memang kategori kalau cukup tinggi ya. Sedangkan kalau yang di daerah selatan atau yang warna hijau atau kuning ini biasanya kalaunya sedang ya atau rendah bahkan. Jadi nilai parameter kualitinya atau seperti apa ya abu, sulfur itu mungkin relatif lebih rendah ya. Nanti akan kita bahas seperti apa yang dimaksud dengan parameter kualitas efisien batu bara. Oke, jadi kurang lebih ini gambaran eh, potensi sumber dayanya ya dan cadangan batu baranya. Jadi bisa kelihatan memang. Jadi nanti kalau sebaran perusahaan-perusahaan tambang gitu ya tidak terlepas dari area-area ini ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan kalau di Sumatera di Sumsel ya ada sebagian di mungkin di Jambi ya. Kemudian kalau di Kalimantan dia ada di bagian Balikpapan, sorry, Kalimantan Timur, Selatan ya, ataupun di tengah ya sebagian di sini. Kalau di Sulawesi dan Papua memang tidak terlalu banyak ya, khususnya di Sulawesi, justru mereka potensi terbanyaknya bukan di batu bara, teman-teman ya. Jadi di sini paling besar itu adalah potensi nikel ya, biasanya untuk Sulawesi ya. Bahkan mungkin nanti ke depannya eh, potensi atau produksi nikelnya akan terus meningkat ya, karena ini terkait dengan kebutuhan baterai misalkan ya, sebagai untuk pembuatan mobil listrik nantinya ya, kurang lebih seperti berikut. Oke, saya lanjut kembali. Nah, tadi ya terkait dengan yang namanya uh, kualitas lapisan batu bara. Jadi selain kita mencoba menganalisis ya kandungan batu bara pada suatu area gitu ya, kita juga bisa melihat dari segi kualitasnya ya teman-teman ya. Nah, kualitas lapisan batu bara itu apa? Jadi itu adalah representasi dari sifat fisika dan kimia ya dari batu bara yang mempunyai potensi kegunaannya untuk meningkatkan peringkat batu bara ya. Jadi sebenarnya batu bara itu ada peringkat-peringkatnya teman-teman. Salah satunya ini ya, kita memperingkatkan berdasarkan kalori ya. Biasanya memang kalau di Indonesia kita gunakan istilah kalori rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Ini dapatnya dari mana? Yaitu didapat dari parameter nilai caloric value atau CV ya teman-teman ya. Di sini ya bisa dilihat ya angka-angkanya ya. Nah,
Jadi di sini gunanya kita menggunakan data kualitas lapisan batu bara, yaitu untuk menentukan nilai ekonomis batu bara ya, dengan menganalisis komposisi material yang terkandung. Jadi misalkan sebenarnya kebutuhan kita itu untuk pembangkit tenaga listrik uap ya, misalkan kita butuh CV yang dinilai di angka 4.000 gitu ya, atau 5.000. Jadi kalau kita punya kandungan batu bara di bawah 4.000 ya, kita tidak bisa menggunakan batu bara tersebut ya, jadi tidak ekonomis. Jadi kita harus lihat juga nih nilai CV-nya, jangan hanya melihat dari segi volumenya saja. Nah, kenapa bisa berbeda-beda ya untuk batu bara ini? Yang pertama, sebenarnya yang paling dasar adalah karena karakteristik pembentukan batu bara di awal ya, yang tadi sempat dibahas, ada lingkungan pengendap yang mendukung untuk membentuk batu bara, contohnya rawa-rawa seperti berikut ya. Jadi selain lingkungan pengendap dan juga jenis tanamannya ya, teman-teman ya. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa memudahkan atau bisa memicu terbentuknya batu bara ya, sesuai dengan spek-spek yang tadi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk penentuan kualitas lapisan batu bara, kita bisa peroleh dengan cara mengetahui parameter kualitas pada batu bara tersebut ya. Nah, di sini ya kita berbicara terkait dengan parameter kualitas lapisan batu bara. Jadi kualitas batu bara ini mempunyai tingkat varietas yang tinggi ya, dan parameterisasi kualitas batu bara. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada nggak yang tahu contoh parameter kualitas batu bara itu apa saja gitu ya? Selain CV ya, teman-teman ya. Kalau tadi kan sudah kita jelaskan kali value ya, itu CV ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu lagi nggak? Batu bara ini kalau dinilai itu selain CV apa saja parameternya biasanya? Oke, Mas Zaki silakan Mas, sudah raise hand boleh Izin Pak, parameter disampaikan. izin. Apakah suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar Mas Zaki, silakan Mas. Izin Pak, parameter batu bara itu ada dua, parameter ultimat sama proximat. Kalau parameter ultimat itu dari unsur pembentukannya yaitu CHONS. Sedangkan kalau dari proximat itu ada calorie value, total sulfur, total moisture, volatimeter, sama as content Pak. Oke, baik sekali. Terima kasih jawabannya betul ya. Justru lebih komplit nih dari Mas Zaki nih. Jadi kalau yang saya sebutkan di sini untuk parameter kualitas batu bara kita lihat dari yang kategori yang kedua tadi ya. Jadi di sini ada yang namanya total moisture ya, itu kadar air, ada S content, ada caloric value ya, CV ya, yang tadi sempat kita lihat di peta sebelumnya. Ada juga sulfur, ada tingkat kekerasan, ada voltmeter sampai di fixed carbon atau FC-nya. Jadi kenapa kita perlu juga mengetahui informasi batu bara terkait kualitasnya ya? Karena itu tadi batu bara ini kan peruntukannya bisa jadi berbeda-beda ya. Ada yang untuk membangkit listrik, ada yang kegunaannya misalkan untuk bahan baku dari pembuatan baja misalkan. Nah, kita bisa tahu batu bara ini cocok untuk apa ya kita bisa lihat dari parameter kualitas batu bara tersebut ya, mulai dari moisture, konten, CV sampai di sulfur. Itu ya biasanya yang thermal bisa dilihat dari keempat parameter tersebut. Oke. Nah, terkait dengan informasi tadi ya, terkait informasi kualitas lapisan batu bara ya, sebenarnya itu kita bisa lihat di tahapan mining ini ya, mulai dari eksplorasi, studi kelayakan, operasi, logistik, HSR, reklamasi sampai external communication ini semua terkait dengan yang namanya informasi lokasi, tidak terkecuali dengan tadi ya, informasi kualitas lapisan batu bara. Nah, informasi kualitas batu bara tersebut bisa kita buatkan dalam bentuk tampilan peta ya, teman-teman ya. Bisa masuk di bagian subsurface mapping istilahnya di sini ya. Dia ada di tahap eksplorasi di sini. Nah, subsurface mapping itu apa? Jadi di sini fungsinya adalah untuk menggambarkan data atau fitur geologis ya yang ada di bawah permukaan bumi. Kalau sebelumnya atau mungkin biasanya ya, kalau kita buat peta ini kan hanya tampilan data yang ada di atas permukaan bumi ya, misalkan kondisi jalan, sungai gitu ya, kemudian area permukiman. Di dalam pembuatan subsurface mapping ini ya memang di sini tujuannya adalah kita ingin menginformasikan semua informasi yang ada di bawah permukaan. Nah, tujuannya bisa dilihat ya, selain mengetahui kondisi di bawah permukaan, kita bisa mengetahui potensi atau daerah prospek, lingkungan pengendapan, sampai membantu dalam perhitungan cadangan. Oke. Nah, untuk sumber datanya,
kenapa kita bisa dapatkan atau bisa membuat peta subsurface ini ya? Ya karena kita bisa dapat datanya berdasarkan misalkan dari sumur pemboran ya, atau well logging, coring sampai di seismik ya. Data-data ini bisa kita gunakan untuk memetakan eh, informasi atau feature geologis yang ada di bawah permukaan. Ini contohnya seperti berikut gitu ya. Nah, ini uh, untuk kategori dari pemetaan subsurface ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa istilah di sini. Yang pertama ada istilah peta struktur berkontur ya. Kemudian ada juga peta stratigrafi ya. Ya ini untuk ukuran lapisan secara lateral yang dinyatakan nilai tertentu. Contohnya ini ya, teman-teman yang di sebelah kanan ini. Ini adalah tampilan dari peta stratigrafi ya yang masuk ke dalam kategori peta isopek. Ini contohnya untuk membuat penyebaran atau menampilkan informasi parameter kualitas lapisan batu bara ya, yaitu nilainya adalah caloric value. Jadi dengan tampilan seperti ini kan kita bisa melihat ya polanya yang terbentuk seperti apa. Kita lihat di bagian utara ini CV-nya atau semakin besar nilai CV itu warnanya agak kemerahan atau orange ya. Nah, indikasinya di bagian utara ini cukup tinggi nilai CV-nya ya, teman-teman ya, dibandingkan yang di bagian selatannya ya. Jadi dari sini nanti bisa kita gunakan sebagai acuan misalkan untuk merencanakan penjadwalan tambang atau rencana penambangan seperti apa ke depannya itu bisa kita lihat dari potensi nilai CV yang tergantung pada suatu area tersebut ya atau pada pit yang kita rencanakan buat di sini ya. Oke. Oke. Nah, ini peta isopek ya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya, tampilan beberapa peta isopek. Jadi peta isopek ini sebenarnya adalah memberikan informasi terkait dengan dalam bentuk tampilan garis ya, teman-teman ya, dengan ketebalan yang sama dengan sebuah lapisan yang dimana ketebalan tersebut diukur tegak lurus terhadap batas lapisannya. Jadi dari peta isopek ini bisa kita gunakan untuk menyajikan persebaran nilai kualitas ya dari suatu batu bara ataupun ketebalan dari lapisan batu bara ya. Ini contoh nih, ini parameter sulfur ya, kurang lebih kalau kita buat peta isopeknya akan seperti ini ya. Sebaran datanya contoh saja, indikasinya yang warna orange itu semakin tinggi ya nilai sulfurnya ya, sedangkan yang makin rendah itu kita berikan warna hijau. Jadi di sini bisa kita lihat ya trennya seperti apa. Dan biasanya juga di area pertambangan itu tidak hanya terdiri dari satu lapisan batu bara, bisa jadi ada beberapa lapisan. Nah, ini saya pakai contohnya, case-nya misalkan kita ada 3 lapisan batu bara ya. Jadi kalau kita lihat section ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ternyata kandungan batu bara yang ada di area studi kita itu lebih dari 3 ya. Bahkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketujuh lapisan batu bara ini akan mempunyai apa ya karakteristik atau nilai kualitas lapisan yang berbeda-beda ya. Dari nilai CV-nya, mulai dari sulfurnya, ataupun dari nilai S ataupun apa moisture-nya ya di sini. Nah, ini untuk sulfur seperti berikut gambarannya. Nah, ini untuk total tadi sulfur ya, ini moisture ya untuk kelembaban di sini ya kandungan kelembabannya ya. Jadi kelembaban ini terkait dengan banyaknya kandungan air ya yang terdapat pada lapisan batu bara. Kalau abu ini sulfur itu terkait untuk sulfur itu sendiri ya. Sedangkan S itu terkait dengan informasi abu ya, kandungan abunya. Biasanya kalau CV-nya tinggi, maka S-nya atau abunya juga relatif lebih tinggi ya, teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini kan lebih jelas ya informasi yang bisa kita dapatkan ya. Nah, ini untuk nilai CV ya, nilai CV ya. Jadi kita bisa lihat nih kalau sebenarnya isopek ini memang base-nya itu garis kontur ya, teman-teman ya. Tapi di sini bisa kita kombinasikan ya dengan pewarnaan supaya nanti informasi yang kita dapatkan tuh lebih jelas karena mungkin beberapa orang yang sudah biasa membaca kontur itu akan mudah ya kelihatannya ya, trennya ini kan di sini bahkan yang mungkin jarang membaca kontur yang sudah sering membaca kontur pun juga agak kesulitan ya kalau datang dalam bentuk garis kontur untuk merepresentasikan sebaran nilainya seperti apa sih trennya gitu. Tapi kalau sudah diwarnai begini kan lebih jelas ya ternyata yang area yang di bagian timur ini untuk lapisan SIM A-nya itu lebih tinggi ya di sini ya untuk kandungan CV-nya. Sedangkan yang paling rendah itu ada di bagian barat seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa kita generate ya di software JS ya untuk menghasilkan penampakan informasi terkait parameter kualitas lapisan batu bara. Oke.
Nah, oke, mungkin kita coba langsung masuk saja ya. Kita ingin mencoba bagaimana sih gambaran atau bagaimana caranya kalau kita ingin melihat atau menampilkan ya informasi dari parameter kualitas lapisan batu bara. Di sini mungkin saya gunakan software ArcGIS dulu ya, teman-teman ya. Jadi ada dua bahasan yang akan saya coba bahas. Yang pertama, bagaimana kita caranya membuat eh, data seperti berikut ya, tampilan coal seam quality-nya ya dari beberapa parameter dan juga melihat potensi ketebalan batu bara ya pada area pit yang sudah kita buat sebelumnya misalkan di situ ya. Oke. Tadi kalau tidak salah ada Mas siapa ya yang tadi mempunyai software ArcGIS ya. Surya, Pak. Mas Surya ya, oke. Mas Surya mungkin boleh apa sudahkah sudah di-share ya datanya dari Mas Oscar ya untuk data yang akan kita coba analisis pada hari ini ya. Mungkin bisa di-share dulu Mas Oscar ya ke Mas Surya ya. Kita akan coba Baik, Pak. belajar bagaimana coba memvisualisasikan ya terima kasih Mas Oscar memvisualisasikan informasi dari parameter kualitas lapisan batu bara dan juga ketebalannya. Silakan Mas Surya bisa di share screen. Mungkin saya berikan permission-nya dulu ya. Apakah bisa share screen dari Mas Surya? Atau ada kendala ya? Boleh diinfokan saja. Maaf Pak, belum bisa di tempat saya. Boleh diperbesar suaranya Mas? Maaf saya tidak terdengar ya. Belum bisa Pak, share screen-nya Pak. Belum bisa ya? Belum. Oke, saya coba jadikan ke host ya. Sudah bisa Mas untuk share screen? Mungkin dicoba kembali. Bisa Pak, sudah bisa Pak. Oke, boleh dibuka artmap-nya dulu ya Mas ya. Kita coba buka artmap-nya dulu. Oh ya, yang datanya itu sudah di-download ya Mas ya. Sudah diekstrak ya, yang di-share dari Mas Oscar. Oke, kalau sudah kita coba add datanya ya. Jadi kalau di ArcGIS ArcMap ini untuk add data bisa di layers itu yang warna kuning itu Mas, yang ada gambar-gambar layer ya di bawah itu. Ada lapisan beberapa layer. Bukan, bukan di situ. Di layers itu aja tulisan layers ya, itu diklik kanan ya. Kemudian kita add data di situ. Oke, nah coba kita masukkan datanya yang pertama karena kita ingin melihat sebaran kualitas lapisan batu bara terkait dengan data CV ya. Datanya itu boleh dibuka dulu. Dikoneksikan dulu Mas. Jadi bisa bikin connect to folder ya. Tadi datanya disimpan di mana? Oke, boleh di situ saja koneksinya cukup. Misalkan yang paling atas ya, di download ya. Buka downloadnya. Datanya sudah diekstrak ya.
Itu dalam bentuk zip soalnya harus diekstrak dulu sepertinya supaya bisa terbaca ya. Siap, Pak. Kecil kok, datanya sekitar 1 mega saja. Nah, itu ya overlay analisis zip. Oke. Nah, sudah ya, sudah di-download. Sekarang kita buka lagi ArcMap-nya atau ArcGIS-nya ya. Nah, coba cari foldernya itu tadi di refresh dulu aja kalau nggak mas. Kita back yang anak panah ke atas itu, diklik dulu. Kadang suka belum muncul ya anak panahnya. Ya, boleh dipancing dulu. Oke. Nah, coba dijadikan, itu kan ada kayak list warna biru ya. Kayak tanggal sebelah kanan, sebelah rumahnya, sebelah tengahnya itu diklik. Ganti coba yang detail ya, supaya kelihatan. Klik lagi yang detail. Ya, tadi nama foldernya disimpan di mana mas? Maaf. Download ya, apa tadi ya? Iya, Atau Pak. di sini, di dalam bentuk ini ya, datanya ya. Iya, Pak. Coba di scroll ke bawah lagi. Ya, ke bawah terus, terus. eh Coba buka Windows Explorer-nya, Mas. Kita buka Windows Explorer dulu. Kita lihat download-nya sekali lagi. Lokasinya, bukan, di lokasi foldernya itu. Maaf, di foldernya itu ya. Di sini, Pak. Mm-mm. Di download overlay analysis. Oke, di folder situ ya. Kita back lagi ke hard disk-nya. Nah, coba dikonekkan baru lagi saja. Kalau tidak, ya kita cari di download. Ya, itu ada overlay analysis ya. Oke. Nah, yang pertama kita masukkan yang boundary batas speed-nya ya, dan juga SIM BCV dulu. Kita coba munculkan hal tersebut dulu. Dua data itu saja yang di-add. Di-add langsung, klik add, sama main desain boundary pit-nya. Bisa tahan shift mas, tahan shift sekaligus. Kemudian kita select data mana aja mau kita ambil. Boleh main desain boundary pit-nya itu ya. Ya, kita add dulu di situ. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melakukan interpolasi ya, Mas, dari data kontur ini. Ini bukan kontur garis ketinggian ya, teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kontur itu tidak hanya sebatas untuk memberikan informasi ketinggian atau elevasi ya. Jadi di sini kontur bisa kita gunakan untuk merepresentasikan kontur kualitas lapisan batubara. Di sini parameter kita yang gunakan adalah parameter CV ya. Boleh dicek di SIM CV-nya itu Mas, di klik kanan ya di layers-nya. Klik kanan open attribute table. Yang nomor 3 ya, open attribute table. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya interpolasi ya, kita pastikan dulu nih sebaran CV-nya itu disimpan di kolom mana. Kalau kita lihat CV itu kan kisaran tadi ya ada di 5.000, 4.000 ya. Ternyata dia disimpan di kolom kontur ya. Jadi ini bisa kita close lagi. Oke. Nah, kemudian kita buka yang namanya geoprocessing ya, Mas. Itu di atas ada tulisan geoprocessing. Di sebelah selection, customize, Windows ya. Kita buka geoprocessing-nya. Oke, kita buka yang namanya ARC Toolbox di sini. Kalau di QGIS kemarin namanya Processing Toolbox ya. Kalau di ArcGIS itu namanya ARC Toolbox. Sama ya, fungsinya di sini adalah wadah untuk menempatkan tools-tools yang kita gunakan untuk melakukan processing data ya. Oke. Nah, ini bisa kita taruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya. Bisa digeser saja, ditempel saja. Tempelkan sampai keluar indikator yang bisa kita tempelkan. Ya, tempelkan ke kanan saja, Mas. Paling kanan misalkan. Tempelkan lagi sampai nanti bisa menempel dia di bagian terus terus terus. Nah, itu ada pilihan kayak warna biru-biru tadi ya di sebelah kanan itu. Arahkan ke situ. Tempelkan lagi. Coba tempelkan lagi ke sebelah kanan lagi.
Nah, itu arahkan ke biru-biru yang kanan itu, Mas. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita buka tools-nya. Dia ada di spatial analysis ya. Di huruf S itu, Mas, di 3 dari bawah. Ya, kita buka interpolasi ya, toolset interpolasi. Nah, kita buka yang topo to raster. Kita double klik di situ. Oke. Nah, ini kemungkinan indikator saya sudah menunjukkan bahwa kita kurang dari 1 menit ya. Jadi nanti kita coba mungkin close dulu, kemudian nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, karena memang keterbatasan di Zoom-nya.